محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah telah berkata, kepada setiap seorang dai, setiap hari diinginkan meningkat 3 perkara. Setiap hari diinginkan ada peningkatan 3 perkara. Yang pertama, hadirin, meningkat fikirnya. Kemudian yang kedua, meningkat pengorbanan. Dan yang ketiga, meningkat daerah usahanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja ini dilukiskan di dalam Al-Qur'an seperti mana orang yang berenang dengan sangat panjang. Innalaka fin nahar sabahan tawila. Sesungguhnya bagi kamu wahai Muhammad pada siang hari seperti mana berenang yang panjang. Hadirin, manakala seseorang dalam berenang, maka dia tidak dapat berhenti dalam mengarungi air sehingga sampai kepada tujuan. Kalau dia letih, kemudian dia berhenti lama, maka dia akan tenggelam, hadirin. Maka begitu juga dalam kehidupan seorang dai, hari semakin hari, maka 3 perkara ini harus meningkat. Apabila dia tidak berusaha untuk meningkatkannya, 3 perkara ini tidak meningkat, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya akan terjadi penurunan. Kalau tidak meningkat, maka akan terjadi penurunan. Sehingga penurunan tersebut akan menjadikan seorang dai itu menjadi tenggelam, hadirin. Tenggelam dalam mengarungi kehidupan dunia. Tenggelam di dalam pernak-pernik dunia. Mulai sibuk dalam mengurusi dunia. Satu perkataan yang sering kita lihat, sering kita baca, sering kita dengar. Hadraji Maulana Inamul Hasan rahimahullah berkata, pergunakanlah diri kamu untuk agama. Kalau tidak, maka diri kamu akan terpergunakan untuk dunia. Pergunakanlah harta kamu untuk agama. Kalau tidak, harta kamu akan digunakan untuk dunia. Pergunakanlah waktu kamu untuk agama. Kalau tidak, waktu kamu akan habis untuk dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari kita harus meningkatkan fikir kita. Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, fikir meningkat dengan duduk di dalam musyawarah. Fikir meningkat dengan duduk di dalam musyawarah. Musyawarah muhalla, musyawarah halqah, musyawarah markas daerah, musyawarah kawasan, musyawarah markas provinsi,
musyawarah markas nasional, musyawarah di Nizamuddin. Sejauh mana kita mengikuti dengan kemampuan kita musyawarah-musyawarah yang diadakan, maka sejauh itu akan terbentuk fikir kita. Semakin tinggi tingkatan musyawarah yang kita ikuti, maka semakin besarlah, semakin luaslah tingkat fikir kita. Orang-orang yang sering datang ke markas Nizamuddin, duduk bermusyawarah dengan ulama-ulama kita, dengan masyaikh-masyaikh kita, maka akan mendapatkan fikir seluruh alam. Orang-orang yang duduk di markas Kebun Jeruk, berkhidmat, belajar tertib di Kebun Jeruk, duduk dengan ulama-ulama kita, duduk dengan syura-syura kita, maka akan mendapatkan fikir untuk seluruh Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak ikutkan diri kita untuk duduk di dalam musyawarah, maka fikir kita akan menjadi melemah. Fikir kita akan menjadi semakin kecil. Bahkan hadirin, fikir agama akan menjadi hilang, Pak. Maka lazim kepada setiap pekerja dakwah, apabila ada musyawarah-musyawarah dimanapun hadirin, manakala kita ada kemampuan, kita usahakan untuk hadir dalam musyawarah. Dan kita hadir dalam musyawarah dengan pengorbanan. Hazrat Maulana Syamim Damat Berkatuh mengatakan, permisalan musyawarah seperti mana solat. Untuk datang kepada solat, orang-orang datang dengan pengorbanan. Manakala azan dikumandangkan, manakala iqamat dikumandangkan, maka apapun kesibukan orang-orang beriman, dia akan tinggalkan, dia datang kepada solat. Datang kepada solat dengan pengorbanan. Maka begitu juga musyawarah, datang kepada musyawarah dengan pengorbanan. Bukan waktu ada luang kita datang kepada musyawarah, bukan waktu ada kemudahan kita datang kepada musyawarah saja, tetapi dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan waktu sempit, dengan pengorbanan kita datang kepada musyawarah. Bersedia insyaallah? Hadirin yang mulia, perkara yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah pengorbanan. Pengorbanan akan meningkat dengan takaza, hadirin. Pengorbanan akan meningkat dengan takaza. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dakwah, maka kita kenal dengan bahasa nisab. 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, minimal 4 bulan seumur hidup. Ini nisab, hadirin yang mulia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dakwah, maka selain nisab, diusahakan untuk bergerak dalam takaza. Dan takaza inilah yang sebenarnya menjadi tertib para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam setiap amal yang kita buat, dalam setiap amal yang kita buat, baik amal ibadah maupun amal dakwah, maka amal tersebut kita buat dengan tertibnya para sahabat. Orang-orang tua kita sering menyampaikan, Hadraji Maulana Sa'ad Damat Berkatuh mengatakan, kerja kita adalah melihat sirah para sahabat. Bagaimana amal yang dibuat sahabat, seperti itu yang kita buat. Nah, untuk berangkat di jalan Allah, untuk memenuhi takaza-takaza agama, tidak usah tanya mana dalilnya, apa dalil keluar di jalan Allah. Maka kita lihat kehidupan para sahabat. Bagaimana tertib sahabat keluar di jalan Allah. Bagaimana para sahabat menyambut takaza-takaza agama. Para sahabat mempunyai tertib, kapan-kapan pun diminta untuk keluar, maka mereka akan keluar di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah dalam malfuzat beliau disampaikan oleh Maulana Said Ahmad Khan rahimahullah, apabila dalam diri seseorang ada 5 perkara, apabila dalam diri seseorang ada 5 perkara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan hatinya. Pertama,
untuk berangkat di jalan Allah. Kapanpun diminta untuk berangkat, maka dia akan berangkat di jalan Allah. Kapanpun diminta, kapanpun diperintah untuk berangkat di jalan Allah, maka dia akan berangkat di jalan Allah. Kemudian yang kedua, tanpa memperdulikan nyawa, dia akan berangkat di jalan Allah. Tanpa memperdulikan nyawa, dia akan berangkat di jalan Allah. Yang ketiga, tanpa memperdulikan harta, dia akan berangkat di jalan Allah. Kemudian yang keempat, tanpa memperdulikan rumah, dia akan berangkat di jalan Allah. Kemudian yang kelima, balasan atas apa yang dia buat, dia tidak menginginkan apa-apa kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada 5 perkara ini dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan hatinya, hadirin. Yang pertama, kapan-kapan pun diminta keluar, maka dia akan keluar di jalan Allah. Beginilah tertib keluarnya para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan takaza ibadah, Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, dibandingkan dengan takaza ibadah, dibandingkan dengan takaza dakwah, maka takaza ibadah tidak ada mujahadah di dalamnya. Ibadah pun ada mujahadah juga. Tetapi apabila dibandingkan dengan takaza dakwah, maka takaza ibadah tidak ada mujahadahnya. Kenapa hadirin? Karena ibadah sudah tetap waktunya. Solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, zakat cukup haul, cukup nisab, haji wajibnya 1 kali seumur hidup. Tetapi takaza dakwah tidak tetap waktunya, hadirin. Takaza dakwah kapan-kapan pun, bila-bila waktu pun akan datang. Tidak mengenal musim panas, harus berangkat takaza. Musim dingin, harus berangkat takaza. Dalam keadaan gembira, harus berangkat takaza. Dalam keadaan duka, harus berangkat takaza. Dalam keadaan punya harta, berangkat untuk takaza. Dalam keadaan tidak punya harta, maka berangkat untuk takaza. Maka baru berada di dalam mujahadah. Para sahabat, mereka berangkat takaza untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini, hadirin. Musim panas, musim dingin, pertanian mereka akan dipanen, perdagangan mereka sedang maju. Maka keadaan seorang dai diinginkan, kapan-kapan pun diminta untuk berangkat di jalan Allah, maka dia akan berangkat di jalan Allah. Hadirin yang mulia, untuk kerja agama, maka dia tidak memperdulikan nyawanya lagi. Sudah siap nyawa dia berikan untuk agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perpecahan antara India dan Pakistan, hadirin, maka tentara-tentara Hindu datang ke markas Nizamuddin, menyerang markas Nizamuddin. Maulana Yusuf rahimahullah berada di markas. Ulama-ulama mengatakan, wahai Maulana, ayo berangkat daripada markas. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, aku tidak akan pergi daripada markas ini, walaupun aku harus memberikan nyawaku. Walaupun aku akan syahid di jalan Allah. Maka ulama-ulama, termasuk ulama-ulama besar, mengatakan kepada Maulana Yusuf, wahai Maulana, menyelamatkan nyawa hukumnya adalah wajib. Menyelamatkan nyawa hukumnya adalah wajib. Jangan bencana farz hai. Menyelamatkan nyawa hukumnya adalah fardu. Mendengar perkara ini, Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, untuk menyelamatkan agama, memberikan nyawa hukumnya adalah wajib. Untuk menyelamatkan agama, memberikan nyawa hukumnya adalah fardu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperdulikan harta,
perdagangan, pertanian. Kalau aku keluar macam mana nanti pertanianku? Kalau aku keluar macam mana perdaganganku? Pasti rugi ini. Para sahabat, mereka siap rugi dunia mereka demi untuk tegaknya agama. Hari ini kita merasa kalau tidak ada kerugian dalam dunia kita, baru kita akan keluar. Tapi kalau kita merasa untuk menyambut takaza ada kerugian dalam dunia, kita pun tidak berani menyambut takaza. Yang keempat hadirin, tanpa memperdulikan rumah, istri, anak, keadaan rumah, manakala datang takaza, tetap berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istri dalam keadaan hamil tua, anak dalam keadaan sakit, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka siap mengorbankan keluarga mereka untuk tingginya agama hadirin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apapun kerja yang kita buat, kita tidak mau apa-apa hadirin. Berapa banyak pun pengorbanan yang sudah kita buat, berapa banyak pun keluar yang sudah kita buat, berpuluh tahun kita sudah dalam kerja agama, balasan yang kita harapkan hanya daripada Allah nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan diri kita hadirin yang mulia untuk terus-menerus menyambut takaza supaya hari demi hari pengorbanan kita semakin meningkat. Bersedia semua insyaallah? Yang ketiga hadirin, bagaimana setiap hari medan usaha kita menjadi meningkat. Medan usaha kita menjadi meningkat. Maka hadirin, selain wilayah kerja kita, daerah makomi kita, muhalla kita, halkah kita, markas kita, maka kita diberikan daerah takaza. Kita diberikan daerah takaza hadirin. Supaya apa? Supaya kerja agama ini sampai ke setiap tempat. Supaya setiap orang-orang Islam sampai amal dakwah ini kepada mereka. Walaupun hadirin di satu tempat, kita hanya mengetahui di tempat itu satu saja orang Islam. Satu keluarga saja orang Islam. Itu pun kita harus sampai ke sana, Pak. Jemaah-jemaah Pakistan bergerak jalan kaki. Apabila didapati di satu tempat yang mereka lintasi, ada orang Islam walaupun satu keluarga, maka masyaikh dari Rewin mengatakan, kalian harus menginap di tempat tersebut. Kalian harus tinggal di tempat tersebut untuk jumpa kepada satu orang Islam hadirin. Untuk jumpa kepada satu keluarga Islam. Walaupun di sana tidak ada apa-apa, tidak ada masjid, maka buat kemah. Tidak ada masjid, maka tidur berada di bawah pohon. Apapun dapat dibuat. Yang penting agama dan usaha agama akan sampai kepada setiap orang-orang Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daerah kerjasama yang diberikan kepada kita hadirin, ini menjadi tanggung jawab kepada kita, Pak. Sering disampaikan orang tua kita, Bapak Muhammad Ali, yang pertama hadirin kita fikirkan dalam masa 1 tahun, 2 tahun ini, bagaimana daerah provinsi kerjasama yang dibebankan kepada kita 2 tahun ke depan, mereka akan mempunyai kekuatan, kemampuan seperti mana daerah kita. Hari ini Masya Allah Sumatera Utara paling banyak pengeluaran jemaahnya, sekian ratus jemaah, lebih dari 1000 jemaah. Maka kita harapkan dalam masa 2 tahun ini, provinsi yang menjadi daerah kerjasama kita usahakan mereka akan bangkit, naik kerjanya seperti mana kerja Sumatera Utara. Bengkulu kerjanya seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur kerjanya seperti Sumatera Utara. Dan hadirin, kalau kita orang yang buat kerja, yang mengusahakan kerja,
otomatis kita akan semakin meningkat lagi. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, maka sesungguhnya mujahadah itu adalah untuk dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan dalam segala amal kerja di sana menjadi semakin meningkat. Target kita yang paling utama hadirin, dapat jumpa kepada setiap orang-orang Islam. Kita harus jumpa kepada setiap orang-orang Islam, bukan hanya ahbab. Karena kerja kita bukan hanya kepada ahbab, kerja kita adalah umumiyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu umumiyat dengan umat. Diceritakan hadirin, apabila Nabi SAW berada di tengah-tengah umat, begitu umumiyatnya Nabi, maka orang yang datang perlu ditanya, orang yang datang perlu bertanya, siapa di antara kamu yang bernama Muhammad? Begitu umumiyatnya Nabi. Hadirin yang mulia, hari ini kita fikirkan bagaimana kerja sampai kepada tiap-tiap orang-orang Islam. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dengan pergerakan kita, poin pertama pengiriman jemaah. Dengan kita kirimkan jemaah, bergeraknya jemaah, maka jemaah-jemaah akan jumpa kepada tiap-tiap orang-orang Islam. Dan di daerah-daerah yang kita datangi, hendaknya kita menghidupkan amal dakwah. Bukan hanya sekedar kita berlalu saja, bukan hanya kita sekedar menghabiskan masa saja, tidak hadirin. Tetapi di tempat-tempat yang kita datangi, daerah-daerah kerjasama yang sudah diberikan kepada kita, bagaimana kita hidupkan amal dakwah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, manakala amal dakwah dibuat, akan terbentuklah suasana agama. Apabila terbentuk suasana agama, maka umat akan mudah datang kepada agama dan kerja agama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi, amal dakwahlah yang akan mengubah kehidupan manusia. Hadraji Maulana Sa'ad Damat Berkatuh mengatakan, amal dakwah itu adalah amalan masjid hadirin. Amal masjid adalah amalan nubuah. Amal masjid adalah amalan tarbiyah, dan amal masjid adalah amalan hidayah. Siapapun orangnya, apabila dia masuk dalam amal masjid, dia duduk di dalam amal masjid, maka amal-amal masjid inilah yang akan mengubah dirinya. Setiap diri kita ini hadirin, keadaan kita menjadi berubah. Di kepala kita ada sorban, pakaian kita berubah, wajah kita berubah. Penyebabnya hadirin, kita berada di dalam amal masjid. Maka hadirin yang mulia, kita bergerak, dihantar jemaah-jemaah. Bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah-jemaah berfikir untuk menghidupkan amal masjid. Di setiap tempat, di setiap daerah, daerah-daerah yang kita kunjungi, daerah-daerah takaza kita hadirin, kita akan jumpa dengan daerah-daerah yang terpencil. Kita akan jumpa dengan daerah-daerah yang tidak terperhatikan hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jemaah yang mempunyai kesiapan, siap untuk berkorban, siap untuk bermujahadah, siap untuk susah payah, jemaah-jemaah seperti ini yang dibentuk untuk dapat menghidupkan amal dakwah di tempat-tempat tersebut. Maka hadirin, 2 tahun lalu muzakarah kita tentang kerjasama antar provinsi disampaikan oleh Bayi Harun. Beliau mengatakan syarat pertama, diusahakan jemaah yang dihantar adalah jemaah yang kuat. Diusahakan jemaah yang dihantar adalah jemaah yang kuat. Paham semua Pak? Paham semua Pak? Yang tidur paham, yang tidur? Mana yang tidur Pak? Bangun nih Pak. Bangunkan yang tidur Pak. Jangan nanti kembali ke tempat kita salah faham hadirin yang mulia. Bismillah, bangun Pak, bangun. Hadirin dihantar jemaah yang kuat. Bagaimana jemaah yang kuat? Beliau mengatakan di dalam jemaah tersebut 8-10 orang, ada 5 orang, 6 orang yang sudah 4 bulan.
Yang sudah 4 bulan. Dan orang-orang ini mempunyai amal. Sudah tawajuh di dalam amal. Kalau dihantar jemaah-jemaah seperti ini, maka jemaah ini akan membangun kerja di sana. Jemaah ini akan meningkatkan kerja di tempat tersebut. Tapi kalau kita hantar orang-orang baru, kalau kita hantar orang yang belum bisa buat kerja, orang yang baru belajar kerja, maka hadirin mereka akan sekedar menghabiskan waktu saja. Sekedar menghabiskan waktu saja. Kita inginkan jemaah yang dihantar adalah orang-orang yang dapat buat kerja. Sehingga dalam masa 2 tahun ini semua akan meningkat hadirin. Nah, poin kedua kemarin dalam musyawarah Indonesia, untuk semua kerja, kalau dihantar jemaah-jemaah seperti ini, maka kerja akan meningkat. Syubah-syubah telah dibentuk, bagaimana kerja syubah akan meningkat. Amalan-amalan makomi di masjid-masjid tersebut, dengan bergeraknya jemaah di satu-satu masjid 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, mengusahakan masjid-masjid tersebut. Kalau belum 5 amal akan menjadi 5 amal. Kalau belum amal akan hidup 3 amal. Belum terbentuk jemaah 3 hari akan keluar jemaah 3 hari. Belum ada usaha memakmurkan masjid, sudah mulai hidup usaha memakmurkan masjid. Masjid belum hidup 24 jam, akan hidup masjid 24 jam. Kalau jemaah kuat yang dihantar, baru jemaah-jemaah ini akan berpikir untuk menghidupkan amal ini. Kalau jemaah baru, usul program aja Pak. Siapa taklim pagi, siapa habis zuhur, siapa habis asar, siapa adab jaulah, siapa bayan maghrib, siapa taklim akhir, habis hadirin yang mulia. Tapi kalau kita hantar orang-orang lama, paling baik kalau daerah itu ada AMP-nya, AMP bawa jemaah bergerak di sana hadirin. Minimal penanggung jawab halkah, penanggung jawab markas daerah, penanggung jawab kawasan, membentuk jemaah orang-orang lama, orang-orang kuat untuk buat kerja di sana. Bersedia insya Allah. Kalau kita kirim jemaah seperti ini hadirin, maka jemaah ini akan bersabar dalam segala keadaan yang datang kepada mereka. Hadirin yang mulia, dalam kerjasama untuk daerah-daerah atau provinsi yang lemah seperti ini, maka hadirin, kita jangan minta untuk dilayani. Kita jangan minta untuk dikhidmat. Tadi pagi Bapak Muhammad Ali mengatakan justru kita yang berkhidmat kepada mereka. Justru kita yang mengajari bagaimana berkhidmat hadirin yang mulia. Kita datang untuk meningkatkan kerja. Maka hadirin, atas segala keadaan, kesusahan, keadaan masjid, keadaan makan, keadaan musim, maka kita siapkan diri kita Pak. Dan ini akan terjadi kalau kita hantar orang-orang lama hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan permintaan orang Madinah, Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Berapa lama hadirin? 1 tahun. 1 tahun. Manakala Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, di mana tempatnya Pak? Apa ada istiqbalnya? Apa ada masjid yang disiapkan? Apa ada ruangan yang disiapkan? Dalam riwayat dikatakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau beristirahat di bawah satu batang pohon hadirin. Itulah tempat dia Pak. Kita hari ini dapat masjid, nggak ada WC sudah ngomel kita. Macam mana ini kok nggak ada WC? Kita hari ini masuk satu masjid, tidak ada listrik, tidak ada kipas angin, kita sudah mengeluh hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, yang mana dahulu, yang mana hari ini kita mengeluh dengan kesusahan ketika berada di jalan Allah, dahulu sahabat mereka bergembira ketika dapat kesusahan di jalan Allah. Hari ini kita mengeluh dengan kesusahan yang kita dapatkan di jalan Allah,
dahulu para sahabat mereka bergembira ketika mendapat kesusahan di jalan Allah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu hanya sendiri hadirin, satu orang saja, ya, di bawah satu batang pohon, hari-hari jumpa dengan penduduk Madinah. Satu rumah, satu rumah, satu rumah, satu rumah. Dalam riwayat dikatakan dalam masa 1 tahun tidak ada satu rumah pun yang tidak didatangi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan tidak ada satu rumah pun yang tidak sampai agama Islam di dalam rumah tersebut hadirin. Manakala sudah diusahakan seperti ini, barulah datang yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka menyambut Nabi dengan riang gembira hadirin. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Usaha siapa hadirin? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke daerah-daerah terpencil. Kita dengar tadi di Bengkulu ada satu daerah orang asli, Pak. Mana itu? Lebong, Muara Anam. Orang asli hadirin. Bahasa Indonesia pun tidak pandai, Pak. Untuk kerja di sana harus bawa penterjemah orang sana hadirin yang mulia. Ini payah kali. Kita pindah rute lah cari tempat yang aman. Kan sering jemaah macam itu, Pak. Ini nggak ada masjid yang terbuka. Musyawarah dulu di Halkah, kita pindah rute. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kerisauan kepada umat Nabi di dalam hati kita hadirin, kita tidak akan pindah tempat sebelum kita jumpa kepada semua umat Nabi hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja syubah kita tingkatkan, kemudian kerja makomi pun kita tingkatkan hadirin. Hadirin yang mulia, hidupkan amal di tempat-tempat yang kita datangi, Pak. Hidupkan amal di tempat-tempat yang kita datangi. Oh, tempat ini payah jumpa orang Islam, kita datangi pun tidak mau datang. Hadirin, ulama kita mengatakan di tempat-tempat yang kita datangi, hidupkan amal masjid, hidupkan amal dakwah. Dengan amal inilah yang nanti akan menarik orang-orang beriman hadirin. Ada satu Karkuzari pada zaman Maulana Yusuf rahimahullah dihantar satu jemaah ke Amerika. Maka dalam bayan hidayah kepada mereka, Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, di tempat-tempat yang kamu datangi, bahkan tempat transit kamu, walaupun tidak ada orang Islam di sana, kamu hidupkan amal dakwah, kamu hidupkan amal masjid, hidupkan hadirin yang mulia. Jangan kita pindah masjid sebelum kita berusaha untuk menghidupkan amal masjid. Segala kesusahan, segala pengorbanan kita terima hadirin yang mulia. Maka penting dalam setiap kerja kita letakkan sirah sahabat, sehingga kesusahan yang kita dapati ketika berada di jalan Allah, kalau kita ingat-ingat dengan kerjanya sahabat, kesusahan kita belum ada apa-apanya hadirin. Hidupkan amal-amal masjid. Maulana Yusuf mengatakan di tempat-tempat yang kamu datangi, hidupkan amal-amal dakwah. Akhirnya mereka berangkat hadirin. Amerika, Pak. Sebelum tahun 70-an, susah mencari orang Islam. Bukan ada orang Islam, sedikit saja orang Islam. Tapi mengikut bayan hidayah, di tempat-tempat yang mereka datangi, mereka buat amal masjid, mereka buat amal dakwah. Di tempat parkir, mereka buat amal dakwah. Mereka bergerak lagi buat kemah di bawah pohon, mereka buat amal dakwah. Hidupkan dakwah, hidupkan taklim, hidupkan zikir ibadah, hidupkan khidmat. Di mana-mana pun mereka berhenti, mereka hidupkan amal dakwah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit saja mereka jumpa kepada orang Islam. Setelah selesai masa, kembali ke markas Nizamuddin,
dalam hati mereka ada sedikit rasa khawatir. Kenapa? Karena tidak dapat jumpa dengan orang Islam yang banyak. Nanti kalau Maulana Yusuf tanya, kenapa tidak jumpa orang Islam? Ya, maka akan dimarahi. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Karkuzari, mereka mengatakan, alhamdulillah Maulana, memang kami tidak banyak jumpa kepada orang Islam. Tapi alhamdulillah di tempat-tempat yang kami datangi, kami sudah hidupkan amal dakwah di sana. Hadirin, jemaah tersebut tidak ada masjid, tidak ada tempat buat amal. Hari ini negara kita di mana-mana ada masjid, hadirin. Sampai sekarang jarang-jarang, mungkin belum pernah kita dengar ada jemaah buat tenda di depan masjid. Karena nggak ada masjid, ada jemaah buat kemah untuk buat amal masjid. Belum jumpa kita, hadirin. Illa masya Allah, mungkin saya belum dengar, Pak. Kalaupun ada. Tapi jemaah ini bergerak, tidak ada tempat mereka buat amal. Tapi azam yang kuat, niat yang kuat, buat amal masjid. Mendengar Karkuzari, Maulana Yusuf tidak marah. Maulana Yusuf mengatakan, wah, kamu telah memulai usaha agama di tempat-tempat tersebut. Walaupun orang tidak tahu, walaupun kamu merasa tidak buat, seperti mana satu ekor tikus sudah masuk ke dalam kapal, hadirin. Dia sudah melubangi kapal, Pak. Kecil saja, hadirin yang mulia. Tapi dia sudah mulai buat kerjanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, diceritakan orang yang pergi ke sana, hadirin. 15 tahun kemudian dia berangkat lagi ke tempat tersebut. Ke daerah di negara Amerika itu, hadirin. Dan dia menjajaki, menelusuri tempat-tempat dia membuat amal masjid. Allahu Akbar. 15 tahun kemudian dikatakan, hadirin, di tempat-tempat mereka membuat amal masjid, di tempat-tempat tersebut sudah berdiri masjid semua, hadirin. Dan sudah ada orang yang buat usaha dakwah. Maka hadirin, kita berpikir bagaimana kita bergerak hidupkan amal-amal masjid. Ini maksud daerah kerjasama, hadirin yang mulia. Hidupkan amal masjid, tingkatkan kerja di tempat-tempat tersebut. Poin yang pertama, pengiriman jemaah. Nanti akan dibentangkan lagi, Pak. Diinginkan jemaah yang kuat. Dan pesan, saya dengar dari Hadraji Maulana Sa'ad Damat Berkatuhum, jemaah supaya dikirim secara berterusan. Apa maknanya? Sebelum jemaah yang pertama pulang, kita sudah hantar jemaah yang berikutnya. Jemaah kita di tiap-tiap kabupaten, di tiap-tiap zon, di tiap-tiap halkah, jemaah kita tidak putus di sana, hadirin. Apabila terputus, akan muncul fitnah, Pak. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bergerak hijrah di jalan Allah. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Babul Hijrah, dalam judul tertulis, para sahabat mereka bergerak keluar di jalan Allah untuk menghilangkan fitnah di muka bumi, hadirin. Manakala jemaah kita terputus, kita tidak hantar lagi, hadirin, maka akan muncul fitnah-fitnah di tempat tersebut. Maka kita fikir, dari markas daerah kita, dari kawasan kita, daerah kerjasama kita dengan Bengkulu, daerah kerjasama kita dengan Kalimantan Timur, jangan pernah putus dalam menghantar jemaah dalam 2 tahun ini. Sebelum jemaah yang pertama pulang, kita sudah hantar jemaah berikutnya. Jemaah bergerak 40 hari, baru 30 hari, kita sudah hantar jemaah berikutnya. Supaya 2 jemaah ini selama 10 hari bergerak berdampingan. Jemaah pertama akan Karkuzari, apa kerja yang mereka buat selama 10 hari. Sehingga jemaah berikutnya dapat meneruskan kerja untuk 1 bulan ke depan. Bersedia insya Allah? Pertama, pengiriman jemaah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerja syu'bah dan kerja makomi. Kemudian hadirin yang ketiga, apabila ada musyawarah-musyawarah
apabila ada jur-jur, maka daerah kerjasama bertanggung jawab untuk membantu mereka dalam pelaksanaan musyawarah atau pelaksanaan jur. Jadi jadwal mereka kita tahu semua hadirin. Kapan mereka musyawarah zon setiap bulan, kapan mereka musyawarah mingguan. Kalau ada jur masyurut, kapan mereka buat jur masyurut. Kalau ada jur ulama, kapan mereka buat jur ulama. Kalau ada jur pelajar, kapan mereka buat jur pelajar. Maknanya semua kerja hadirin. Daerah kerjasama bertanggung jawab untuk membantu mensukseskan kerja mereka, Pak. Bukan hanya hantar jemaah saja. Tapi semua kita mau tingkatkan hadirin yang mulia. Apabila ada musyawarah-musyawarah, apabila ada jur-jur, apabila ada kerja-kerja di daerah tersebut, maka daerah kerjasama membantu dalam kerja itu. Kemudian yang terakhir hadirin yang mulia, kalau kita datang ke sana, apabila penanggung jawab datang ke sana, kemudian kita minta mereka bergerak bersama kita. Ini takaza yang paling dekat di hadapan kita. Alhamdulillah dengan kedatangan kita 2 minggu yang lalu ke Bengkulu, Masya Allah, sambutan orang-orang Bengkulu luar biasa hadirin. Disepakati untuk mengejar target 2/3 lagi dari target nasional yang belum tertunai. Insya Allah kita akan tunaikan dalam masa 1,5 bulan ini sampai akhir November hadirin. Amin insya Allah, Pak. 100 jemaah, 200 jemaah kita akan keluarkan daripada jur-jur se-provinsi Bengkulu hadirin yang mulia. Maka hadirin, kalau penanggung jawab markas daerah, kawasan, halkah bergerak ke Bengkulu, bergerak ke Kalimantan Timur, kemudian penanggung jawab di sana bergerak bersama kita. Dengan bergerak sama akan timbul kesatuan hati, akan timbul satu fikir hadirin, akan timbul satu gerak. Bukan hanya muzakarah, tapi bergerak bersama, muzakarah bersama hadirin, jumpa umat bersama, baru akan timbul satu hati, baru akan timbul satu gerak. Kenapa terjadi ikhtilaf? Kenapa terjadi perpecahan? Ahbab tidak mau kumpul bersama hadirin. Ahbab tidak mau duduk bersama. Manakala penanggung jawab, baik tingkat provinsi, baik tingkat kabupaten, markas daerah, kawasan, halkah, tidak lagi duduk sama, maka hadirin syaitan akan masuk di tengah-tengah mereka, Pak. Maka terjadilah ikhtilaf, Pak. Nah, untuk menghindarkan perkara ini, harus sering sama-sama safar, harus sering sama-sama duduk, supaya hadirin yang mulia, ikhtilaf, perpecahan, perbedaan akan hilang di tengah-tengah umat ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita hantar jemaah, yang kedua tingkatkan kerja syu'bah dan makomi, membantu ketika membantu untuk pelaksanaan musyawarah-musyawarah dan jur-jur yang dibuat, apapun jurnya. Kemudian yang keempat, supaya di tengah-tengah pekerja dakwah akan timbul satu fikir, satu risau, satu gerak, sehingga hadirin dengan pergerakan kita, insya Allah kita akan lihat daerah-daerah yang kita datangi, daerah-daerah yang kita kunjungi, di hadapan mata kita kerja akan meningkat di tempat tersebut. Semua bersedia insya Allah? Semoga Allah terima. Insya Allah, Pak, sekarang ada 2 sesi, Pak, yang mulia. Pertama adalah kita kumpul Provinsi Bengkulu dengan markas daerah yang ada di Kota Medan, Pak, Sumatera Utara. Yang kedua, Pak, adalah untuk persiapan safar kita, Pak. Safar AMP Sumatera Utara dan AMP Bengkulu, dan AMP Sumatera Utara dan AMP Kaltim, Pak, yang mulia, untuk kita akan buat safar, Pak. Safar di seluruh Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kaltim. Bapak yang mulia, dalam pertemuan ini Bapak menyiapkan jemaah untuk safar bersama, Pak yang mulia. Insya Allah diusahakan agar semua halqoh kawan terlibat, Pak, dalam safar ini. Insya Allah, Pak ya. Bapak yang mulia, pertama sekali kita akan panggil, Pak yang mulia, untuk Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini Kota Medan, Gaya Luwes, Kota Cane, Pak. Di sini depan ini sama Pak Jubir.
Ya Pak ya. Nah, Pak yang mulia. Kemudian yang kedua. Ustaz Ma'ruf Haji Badal. Nah, kemari Pak, Ustaz Ma'ruf sama Haji Badal. Kemudian Pak yang mulia, yang kedua adalah ini Pak yang mulia, Ranto Prapat dan Asahan. Ya. Nah, ini Pak yang mulia dengan kepahyang. Boleh Pak, mana Pak? Boleh sebelah sana. Pak, di tiang satu. Mana Pak, kepahyang? Satu, Pak. Nah, kepahyang itu. Tiang satu Pak, tiang satu insyaallah. Tiang satu. Ranto Prapat Pak, insyaallah dengan Asahan. Boleh Pak? Tiang satu. Ya, di situ tuh. Itu kepahyang. Ini. Hah? Semua Pak, sini Pak, tiang satu Pak. Pak. Uzaifa, sini Pak Uzaifa. Semua Pak. Yang dipanggil tadi Pak, Kota Medan, Kayu Luas, Kota Cari. Ke depan sini Pak, duduknya geser. Geser. Kemudian ada perapat asal, ayat, Pak, ke tiang satu. Geser Pak. Muko Pak. Jadi sedang selatan